anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia. Saya berharap kalian tetap semangat untuk belajar dan menyimak materi dengan baik. Masih ingatkah kalian dengan materi pada pertemuan pertama? Di pertemuan pertama, kalian telah belajar dan memahami pengertian, tujuan, dan fungsi teks laporan percobaan. Nah sekarang, simaklah pertanyaan berikut ini. Pernahkah kalian memberikan pendapat atau tanggapan terhadap suatu hal yang disampaikan atau terhadap suatu teks? Pendapat atau tanggapan yang kalian sampaikan itu termasuk sebuah simpulan. Jadi, saat ini kita akan belajar tentang menyimpulkan teks laporan percobaan. Simpulan adalah pendapat akhir berdasarkan uraian dalam teks. Dalam simpulan berisi fakta, pendapat, atau alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Bisa dikatakan juga bahwa kesimpulan adalah intisar, pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya dan keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Kesimpulan juga merupakan pemaknaan kembali terhadap suatu uraian dan disusun dengan memadukan hubungan logis antara gagasan-gagasan utama dalam suatu teks dan berkaitan pula dengan isi teks tersebut. Simpulan tentunya berbeda dengan ringkasan. Perbedaannya, simpulan merupakan pendapat akhir hasil dari proses menyimpulkan berdasarkan uraian sebelumnya dari suatu teks. Kedua, simpulan berisi fakta, pendapat, atau alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Sedangkan ringkasan merupakan intisari uraian yang dipaparkan tanpa opini pembaca dan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang atau pembicara. Manfaat ringkasan sebagai sarana untuk membantu kita dalam mengingat isi sebuah teks atau uraian yang panjang. Yang kedua, ringkasan berisi penyajian singkat yang masih mempertahankan hal asli dari sebuah karangan atau teks dan tetap mempertahankan urutan isi. Berikut ini adalah cara-cara atau langkah-langkah untuk menyimpulkan teks laporan percobaan. Langkah yang pertama, membaca teks. Bacalah dengan saksama laporan teks percobaan yang akan kita simpulkan secara berulang-ulang untuk mengetahui kesan umum dan maksud penulis. Langkah yang kedua, mencatat informasi ataupun menentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Catatlah informasi-informasi dari teks percobaan yang telah dibaca, atau tentukanlah kalimat utama yang merupakan inti gagasan dari setiap paragraf untuk mempermudah kita dalam menyimpulkan teks percobaan. Langkah yang ketiga, membuat simpulan. Berdasarkan informasi yang kita temukan atau kalimat utama yang telah ditentukan, simpulkanlah teks laporan percobaan dengan menyusun kalimat-kalimat tersebut dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Langkah yang keempat, memilih kosakata baku. Pilihlah kosakata baku atau yang sesuai dengan penggunaan kaidah bahasa Indonesia, kalimat yang efektif, dan susunlah kesimpulan dengan gaya kalimat kalian sendiri. Sekarang perhatikan contoh menyimpulkan teks laporan percobaan. Saya telah menyediakan salah satu contoh teks laporan percobaan yang berjudul Laporan Mengedit Foto dari Sebuah Aplikasi. Laporan ini juga terdiri dari tujuan, alat dan bahan, langkah, hasil, dan kesimpulan.
Yang perlu kalian ketahui, kesimpulan yang tertera dalam teks laporan percobaan ini adalah kesimpulan penulis terhadap laporan percobaan yang telah dibuatnya. Sedangkan simpulan yang akan kita buat adalah simpulan berdasarkan teks laporan percobaan yang telah kita baca. Sehingga simpulan yang tepat berdasarkan teks laporan percobaan ini adalah mengedit foto menggunakan aplikasi pada ponsel dapat dibuat sesuai keinginan dan kreativitas kita sendiri melalui setiap fitur yang terdapat dalam aplikasi yang kita gunakan. Nah, yang menjadi tugas kalian hari ini adalah bacalah teks laporan percobaan yang berjudul Membuat Kecambah Kedelai. Sesudah itu, buatlah simpulanmu terhadap isi teks tersebut. Silakan dikerjakan, dikumpulkan sesuai waktu yang ditentukan. Selamat belajar, semangat bekerja, dan jaga kesehatanmu.